Halo teman-teman semua, berjumpa kembali lagi dengan saya Auli dari channel Maun ID. Nah, kali ini saya akan sedikit memberikan market review ya mengenai perdagangan IHSG hari ini, hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Nah, kali ini cukup seru ya. Jadi IHSG turun 0,76%. Nah, kali ini memang bursa kita sepertinya memang terbawa dari regional. Tekanan dari regional Asia itu memang cukup tinggi ya. Jadi dari Tokyo itu turun hampir 4%, kemudian Hang Seng turun 3,64, terus kemudian Shanghai juga turun, terus Singapura juga turun. Nah, akhirnya ya mau nggak mau memang indeks kita itu terseret untuk turun sekitar 0,76%. Nah, tapi apakah ini hanya murni terseret? Saya rasa tidak. Memang sudah fasenya ya. Ya, IHSG itu memang sudah jenuh. Nanti kita coba lihat teknikalnya seperti apa. Tapi kali ini saya akan memberikan sedikit temuan saya. Ada beberapa saham yang di markup di waktu pre-closing. Jadi ketika mekanisme pembentukan harga penutupan itu ada beberapa saham yang di markup. Nah, nanti tujuannya saya rasa itu untuk distribusi. Nah, ini adalah salah satu indikasi yang menurut saya memperkuat bahwa kemungkinan ke depan IHSG akan terjadi penurunan. Nah, tapi sebelumnya saya akan sedikit cerita. Tadi itu pukul 9 ketika market pembukaan IHSG turun sekitar 0,7% kalau nggak salah. Terus kemudian merangkak naik. Nah, kita dari komunitas saham Bagus ID, nah itu dari senior Pak Jerizal dan kawan-kawan itu mengatakan wah enggak, ini kalau dia mengalami kenaikan atau penguatan ini hanya tipuan, dan ketika mencapai titik tertentu ini nanti akan dilanjutkan dengan fase distribusi kembali atau penurunan kembali. Nah, dan ternyata memang benar ketika sudah menyentuh hijau akhirnya IHSG itu perlahan turun. Nah, tapi ya seperti itulah. Tapi coba kita lihat ya bagaimana kondisi teknikal dari IHSG. Apakah memang sudah cukup rawan tapi atau memang hanya terseret bursa Asia saja, Asia, Eropa dan Amerika tentunya. Amerika tadi malam juga turun banyak. Nasdaq itu hampir 4% juga, 3,4%. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini memang kemarin itu banyak yang ngomong kalau IHSG itu akan membentuk head and shoulder ya. Nah, tapi kemarin ternyata hampir terbantahkan karena dia berhasil menembus 6.300. Nah, tapi hari ini nggak sideways kembali, tapi cenderung mengalami penurunan. Kalau misal kita lihat dari indikator MACD ya, MACD ini kemarin cenderung naik. Akan tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, nah ini sudah ada sedikit pembentukan akan menekuk ke bawah. Nah itu, terus kemudian stokastiknya juga dia sudah cenderung turun ke bawah. Nah ini perlu menjadi catatan ini. Nah, ini dari teknikal seperti itu yang saya pahami. Ini cukup menunjang untuk turun kembali. Nah, terus kemudian ini juga ada pesan dari senior saya. Nah, beliau mengatakan kalau Maret is coming. Nah, itu memang kebanyakan dari big fund itu menggunakan masa sideways IHSG itu untuk melakukan taking profit atau mengamankan dana. Nah, juga pelaku pasar saham yang retail, tapi retailnya retail besar, dia juga ingin mengamankan cashnya. Jadi IHSG ini dibuat nggak langsung turun dalam, tapi dibuat seakan-akan ya ini sideways baik-baik saja. Nah, beliau mengatakan demikian. Coba kalau kita berkaca dari tahun 2020 kemarin, Maret memang cukup ganas ya. Dalam 7 hari bursa dari 5.000 turun ke 3.000-an. Nah, itu harus kita perhitungkan. Padahal
kalau dipikir-pikir penurunan dari 5 ribuan atau dari 6 ribuan sampai 3 ribuan itu sangat sadis. Nah, terus kalau kita melihat dari indeks kita itu dalam waktu 1 tahun sudah hampir recovery ya, udah recovery. Nah, ini harus kita pahami juga, ini indeks udah recovery, tapi perusahaan-perusahaan masih belum recovery. Nah, ya kita harus waspada, nggak ada salahnya kita berhati-hati. Nah, bukan kok saya murni pure untuk tebar-tebar fear, enggak, tapi ini harus kita waspadai, mengingat juga indeks-indeks dari tetangga-tetangga kita juga turun cukup dalam. Nah, kalau misal kita lihat Eropa juga turun hari ini 0,3% ini. Nah, lanjut ke pembahasan yang utama tadi. Nah, saya juga tadi menemukan ini namanya saham BRPT. BRPT ini tadi di sesi 2 mengalami penurunan, terus kemudian merangkak naik, terus kemudian nah ini di penutupan tiba-tiba harganya melonjak 4,27%. Nah, sehingga apa ya, ini kenaikannya itu hanya dibentuk ketika pada mekanisme pre-closing. Jadi kalau kita tahu pembentukan harga di hari selanjutnya itu ditentukan pada mekanisme pre-closing. Jadi itu ada mekanisme kesepakatan pembentukan harga penutupan. Nah, kalau ini saya rasa ini cukup ganjal ya. Ini ada berapa? BRPT, Unilever. Nah, ini saham-saham besar ini. Terus kemudian apa ini? PTBA cukup melonjak. Nah, kita lihat ITMG juga demikian melonjak ini. Terus kemudian Cepin melonjak. Ini market cap-nya yang cukup besar-besar ini. Nah, ini Java melonjak. IMAS juga melonjak dikit lah. Nah, ini udah cukup lah ya, beberapa ini saya contoh. Nah, sekarang seperti ini. Kalau kita berkaca pada kasus seperti ini, saya merasakan bahwa ke depan ketika dia itu ditutup di harga yang lebih tinggi, di pembukaan selanjutnya dia kan bisa distribusi di harga yang lebih tinggi dong daripada harga sekarang. Nah, ini adalah trik ini. Saya rasa ini adalah trik. Nah, ini kalau kita lihat volumenya Unilever apa ini? Enggak ada, hanya kosong ini. 53 bla bla bla. Nah, ini apa ini? Kan ini adalah triknya dia si bandar atau market maker aja, sehingga dia besok kedepannya bisa melepas sahamnya di harga yang lebih tinggi. Nah, ini menurut saya selain analisis teknikal, perilaku pasar seperti inilah yang harus kita pahami ataupun kita resapi lah, mengapa kok terjadi seperti ini, ada apa, pasti ada maksud tertentu. Nah, menurut pandangan saya ini adalah cara mereka agar bisa distribusi di harga yang lebih tinggi. Karena saya berkaca pada waktu dulu ICBP dan Indofood ketika dia mengakuisisi Pinehill, harganya itu ketika sesi 2 itu baik-baik saja, tapi ketika pre-closing itu tiba-tiba di ARB-in, otomatis retail pada panik dong, ini kenapa, padahal kan akuisisi kan bagus, tapi kenapa kok malah di ARB-in. Nah, ternyata rumor-rumor beredar kalau dia ngutang berapa puluh triliun, 40 triliun. Nah, itu membuat beban perusahaan. Padahal kalau dipikir-pikir Indofood itu net laba bersihnya itu 1 triliun itu dalam waktu 1
kuartal atau 1 tahun. Jadi kalau hanya 40 triliun kan lunasinya ya cukup mudah, apalagi nanti dengan bertambahnya Pioneer Hill otomatis kan nanti labanya semakin tinggi karena pasarnya semakin besar. Nah, tapi pasar dibuat panik, nah, di ARB-in, di pre-closing. Jadi ketika ada sentimen positif ngakuisisi, tapi tiba-tiba di penutupan malah di ARB-in, otomatis semua panik. Berapa hari ya? 3 hari bursa atau 4 hari bursa itu Indofood ARB. Nah ternyata itu adalah trik agar si bandar ini bisa mengambil di harga yang lebih rendah. Setelah 4 hari ARB atau 3 hari ARB, dia bisa mengambil barang retail yang banyak ini di harga yang lebih rendah. Nah itu adalah trik, tapi itu triknya untuk akumulasi. Nah kalau yang ini pre-closing di markup untuk apa? Distribusi di harga yang lebih tinggi. Nah, apakah ini nanti prediksi saya benar? Mari kita lihat bagaimana hari Senin dan hari selanjutnya. Apakah Unilever, BRPT, Java, Cepin itu akan distribusi? Mari kita lihat. Nah, ini BTPS juga seperti demikian. Nah, ini ada berarti kan ada banyak sekali. Nah ini kalau kita lihat ini kan kosong volumenya kosong kan. Jadi seperti itu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan materi ya yang saya sampaikan, walaupun agak bulat tapi semoga materi ini sampai. Jadi tetap waspada, kalau bisa teman-teman harus tetap mempunyai strategi. Kalau misalkan memang mau holdnya sampai kapan, kalau mau average down sampai kapan, terus kalau mau mengincar, sekarang sudah sedia cash, mau mengincar saham, mau dicicilnya mulai dari harga berapa. Nah jadi semoga bermanfaat dan semoga strateginya berhasil dan cuan selalu. Sekian dari saya.